Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi dengan saya Bang Kowi. Di video kali ini saya akan membahas seputar penetapan NIP atau progres penetapan NIP ya. Jadi harusnya teman-teman semuanya itu sudah mulai di mode tenang, mulai di mode pikiran santai gitu ya. Tapi ternyata pada kenyataannya masih banyak teman-teman di kolom komentar video-video saya itu mereka yang masih pada ribut, masih pada riweh dengan urusan pikirannya sendiri, kemudian masih banyak yang overthinking terkait mereka kurang percaya bahwa untuk progres ini bakal benar-benar dipercepat sesuai dengan daerah masing-masing. Jadi mereka itu mempercayai bahwa yaitu mungkin hanya bahasanya aja dipercepat. Tapi pada ujung-ujungnya nanti semua daerah pasti akan mengambil di masa tenggat untuk pengangkatan. Jadi misalnya CPNS mereka semua nanti setiap daerah itu sepakat akan mengangkat di bulan Juni, untuk yang P3K di bulan Oktober sesuai masa tenggat gitu ya. Jadi mereka nggak percaya bahwa ada daerah yang sebenarnya mempercepat, dan BKN juga berusaha untuk mempercepat gitu. Mungkin karena mereka sudah traumanya itu sudah level akut mungkin ya. Nah, di video kali ini saya ingin mempertegas lagi. Ini barusan saya cek di Instagramnya BKN nasional gitu ya. Mereka membuat sebuah siaran kayak rapat internal dengan jajaran BKN di daerah gitu, bahwa ada seruan untuk benar-benar mempercepat gitu ya teman-teman. Jadi oke, langsung aja teman-teman tonton aja dulu videonya, nanti selesai baru kita akan bahas ya. Kemudian langkah-langkah teknis yang harus segera kita lakukan. Pertama, kami sudah menerbitkan surat tanggal 18 Maret kemarin agar semua nomor induk yang sudah disiapkan oleh daerah segera dikirimkan atau permohonannya segera dikirimkan, dan yang sudah terbit perteknya, sudah sampai ke instansi, tolong segera diterbitkan keputusan pengangkatannya. Karena bulan Juni itu adalah batas akhir untuk CPNS, dan Oktober batas akhir untuk P3K. Jadi mulai 1 Maret silahkan, 1 Oktober untuk P3K silahkan, 1 April juga silahkan. Kemudian yang kedua, dalam surat kami ada 8 poin. Poin pertama, segera diproses SK-nya. Kemudian yang kedua, tolong usulan untuk NIP CPNS paling lambat 10 Mei. Ini paling lambat. Karena kami memerlukan waktu untuk memproses, dan nanti berlakunya 1 bulan pada tanggal 1 bulan berikutnya. Jadi kalau yang mengajukan nanti di bulan Mei, TMTSK-nya adalah 1 Juni. Kalau mengajukannya di bulan Maret, TMTSK-nya adalah 1 April. Jadi kami menerbitkan pertek tergantung dari usulan kepala instansi masing-masing. Kemudian apabila ada yang Bapak dan Ibu sudah mengajukan usulan penerbitan NIP di bulan Februari dan di Maret ini belum selesai, misalnya nanti ada belum selesai, kami masih punya ada waktu, Bapak dan Ibu menerbitkannya tetap tanggal 1 Maret. Nah, gimana teman-teman? Masa sudah ditampilin videonya, sudah dari BKN pusat langsung yang memberikan sebuah instruksi kepada daerah masing-masing untuk mempercepat. Nggak usah kebanyakan menunggu, kalau udah siap langsung aja diusulkan, masa masih tetap nggak percaya ya. Jadi teman-teman tetap santai aja lah, nggak usah riwah pikirannya, nggak usah ribut gitu ya. Kalau nggak percaya ini teman-teman bisa cek di kolom komentar di video-video saya. Itu banyak teman-teman yang juga melaporkan bahwa mereka sudah mendapatkan arahan atau instruksi atau informasi dari BKN mereka yang mereka tergabung dalam satu grup untuk CASN ya. Mereka sudah dapat informasi, ada yang rencananya nanti TMT-nya di bulan sekian, ada yang di bulan sekian, kemudian penyerahannya di bulan sekian. Itu banyak yang sudah menyampaikan itu, para BKN yang mereka itu ada dalam satu grup di daerahnya masing-masing gitu ya. Jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi gitu ya. Kemudian selanjutnya saya ingin membahas terkait progres yang bisa teman-teman simak ya, terkait di progres BKN pusat, kemudian progres di BKN masing-masing kanrek atau wilayah, dan juga di Mola. Itu masih banyak yang ribut masalah itu gitu. Apalagi Mola ini kan sudah mulai aktif kembali. Tapi banyak yang akhirnya mungkin karena overthinking gitu ya, panik gitu, datanya kok masih begini dan lain sebagainya gitu ya. Saya akan sampaikan satu persatu. Ini yang pertama terkait Mola gitu ya. Banyak yang DM saya, banyak yang WhatsApp saya, dan terpaksa saya harus tidak merespon gitu ya, karena lagi-lagi saya lelah merespon satu persatu pertanyaan yang serupa. Dan ya akhirnya saya buat video ini adalah jadi biar teman-teman bisa paham langsung gitu. Untuk mulai itu teman-teman nggak usah dipikir, nggak usah diambil pusing. Kalau datanya misal nggak ketemu ya udah nggak apa-apa. Kalau misal progresnya masih belum terlihat ya udah nggak apa-apa.
gitu loh. Tetap aman teman-teman ya. Karena mola itu kan sifatnya hanyalah personal per individu, artinya BKN sangat mungkin pasti terjadi yang namanya kelalaian dalam menginput atau memproses status masing-masing peserta. Toh juga untuk tahun-tahun angkatan sebelumnya, termasuk angkatan saya itu nggak ada mola juga aman-aman aja. Nggak ada status yang bisa dilihat per peserta juga aman-aman saja. Apalagi untuk tahun sebelumnya banyak P3K yang usianya itu sudah tua-tua, sudah di kepala 50-an gitu. Mereka gaptek, nggak bisa teknologi, jadi nggak pernah ngecek ini itu. Dan mereka sekarang sudah diangkat semuanya gitu loh. Jadi nggak ada yang bermasalah. Ini justru malah teman-teman CSN yang masih muda-muda, yang masih pinter IT, karena kepintaran IT-nya sering ngecek ini itu, akhirnya panik sendiri ketika melihat statusnya kok tiba-tiba gini, kok tiba-tiba gitu ya. Jadi nggak perlu dipikirkan gitu loh ya. Kalau misal status di mola begini, ya udah nggak usah dipikirkan gitu. Pokoknya acuannya adalah tetap sama dari tahun-tahun sebelumnya. Kalau memang berkas teman-teman dirasa bermasalah dan harus diperbaiki, pasti akan dikabari oleh pihak BKN daerahnya. Mengabarinya bisa lewat WhatsApp, bisa lewat email gitu loh. Kalau nggak ada kabar, ya udah berarti aman. Nggak usah kok aku nggak ada kabar ya, ini apakah aman apa atau gimana? Ngapain dipikir kayak gitu ya? Kalau nggak ada kabar, ya udah mikirnya itu berarti aman. Jangan malah mikir kok takutnya dicuekin, takutnya nggak terbaca atau lain sebagainya. Pasti terbaca teman-teman ya. Kemudian terkait untuk progres yang saya unggah, karena saya kan biasanya mengunggah ngambilnya data dari pusat gitu ya, dari nasional gitu ya. Banyak yang akhirnya ribet, loh bang ini kok beda dengan data yang di Instagramnya, di platformnya di daerahku. Misalnya saya kan selalu ngupdate di progres BKN pusat, ada yang dari progres dari kanrek wilayah lain misalnya gitu ya. Loh bang kok beda, kok di daerahku sudah 1000 sekian, kok di sini masih 100 sekian gitu ya. Ya wajar gitu loh, karena dua tempat ini kan juga nggak mungkin real time secara akurat gitu loh. Karena proses pertama kan dari daerah dulu. Daerah selesai memproses, baru nanti disampaikan ke pusat gitu kan. Dan pusat ketika selesai memproses, baru diolah di dalam data yang akan disampaikan ke banyak netizen melalui progres penerapan NIP yang selalu diunggah gitu kan ya, untuk bisa dilihat semuanya. Artinya sangat memungkinkan datanya berbeda, jadi nggak usah bingung-bingung gitu loh ya. Jadi kalau misalnya di pusat kok masih kelihatan sedikit, kok di daerah kelihatan banyak, ya udah fokus aja ke daerahnya masing-masing. Karena yang pusat ini juga update-nya untuk progresnya ya nggak selalu setiap hari, dia ngupdate-nya ya seminggu sekali, kadang lebih dari itu. Nah kalau daerah kan bisa aja mereka beberapa hari sekali mengupdate, kayak Kanrek 2 untuk yang Surabaya, yang Provinsi Jawa Timur itu kan termasuk cepat intens gitu ya, kadang 2 hari sekali, kadang 3 hari, kemudian kadang hampir seminggu baru mengupdate gitu kan ya. Jadi pasti beda gitulah. Jadi intinya nggak usah dicek yang ini nggak usah pikir diambil pusing, nggak usah mikir terlalu ngalor ngidul gitu ya. Jadi apa ya, nggak usah panik lah intinya. Pokoknya ingat, di tahun-tahun sebelumnya, bahkan tahun ini itu banyak yang usianya itu sudah di kepala 50-an lebih, yang mereka itu secara IT nggak begitu menguasai, akhirnya lebih cuek terhadap IT. Maksudnya mereka nggak pernah ngecek ini itu, nggak pernah ngecek status progres, nggak pernah ngecek mola dan lain sebagainya. Dan banyak sudah terangkat yang untuk tahun-tahun sebelumnya gitu. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ya. Pokoknya acuannya adalah kalau di notif untuk diperbaiki, maksudnya di WA atau di email, ya silakan perbaiki. Kalau enggak, berarti insya Allah aman, terkendali. Apalagi teman-teman yang sudah tergabung dalam grup yang di situ ada bagian perwakilan dari BKN-nya, BKN daerahnya maksudnya ya. Berarti kalau BKN dari perwakilan yang masuk di dalam grup teman-teman diam-diam aja nggak ada masalah, ya udah berarti aman. Untuk teman-teman yang mungkin nggak tergabung dalam grup, biasanya sih dari teman-teman Kementerian Pusat, karena kan banyak ya. Ya udah nggak usah gimana-gimana, cukup pantau aja untuk proses secara nasional di BKN ya, atau di channel saya biasanya saya juga mengupdate juga. Ya dipantau aja di situ. Kalau memang progresnya secara angka sudah mulai banyak mendekati 100%, berarti insya Allah ya dipastikan bakal beres gitu ya. Oke teman-teman, mungkin itu yang bisa saya sampaikan di video kali ini. Yang jelas tenang, nggak usah mikir neko-neko, pemerintah sudah membuat semuanya lebih enak sesuai dengan apa yang diinginkan teman-teman. Kembali ke aturan sebelumnya, yaitu pengangkatan menyesuaikan dengan kesiapan masing-masing daerah. Dan ingat, BKN juga sudah menginstruksikan untuk segera untuk dipercepat dan disegerakan bagi yang sudah siap, nggak usah ditunda-tunda. Oke? Semoga video ini bisa menenangkan teman-teman semuanya yang sekarang lagi panik, lagi ribut gitu ya, melawan pikirannya sendiri. Oke teman-teman, terima kasih sudah nonton video ini. Kalau ada pertanyaan atau sesuatu yang ingin di komentar, tulis aja di kolom komentar ya. Terima kasih dan sampai jumpa.